Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan situasi ekonomi RI dan kondisi sektor keuangan masih sangat solid. Namun Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan pihaknya menilai situasi pasar keuangan saat ini masih cukup baik meski ketidakpastian global masih mengintai. Belakangan ini pun kinerja global berada di atas ekspektasi pelaku pasar khususnya di Amerika Serikat dan di Eropa. Mahendra menegaskan pasar tenaga kerja masih persisten kuat dan reopening China juga memberikan harapan bagi ekonomi global. Sehingga diharapkan resesi global bisa dihindari dan pertumbuhan ekonomi RI bisa berlanjut. Namun Mahendra meminta perbankan juga tetap bersiaga dengan tantangan lainnya karena pengetatan kebijakan moneter global masih terjadi dan adanya risiko penurunan harga komoditas yang perlu dicermati. Perekonomian Tiongkok juga meningkatkan optimisme bahwa resesi global dapat dihindari. Tiongkok juga meningkatkan optimisme bahwa resesi global dapat dihindari, seperti saya sampaikan tadi. Namun demikian, pengetatan kebijakan moneter global diperkirakan terus berlanjut seiring penurunan inflasi yang lambat. Selain itu, harga komoditas yang terus turun perlu dicermati. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan outstanding penyaluran kredit dan total dana pihak ketiga di perbankan masih lanjut tumbuh positif pada Januari 2023 lalu. Rinciannya kredit perbankan meningkat 10,53% dan total DPK meningkat 8,03%. Seiring dengan masih melajunya penyaluran kredit dan DPK, outstanding restrukturisasi kredit perbankan juga sukses lanjut melandai. Jika pada akhir 2020 lalu nilai outstanding restrukturisasi kredit perbankan sempat melambung ke 829 triliun rupiah, kini besaran restrukturisasi justru susut signifikan ke kisaran 435 triliun rupiah. Industri perbankan di awal 2023 masih di atas threshold dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Kredit di awal 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,76%, Desember tercatat 0,71%. Sementara NPL gross sebesar 2,59%, Desember 2022 tercatat 2,44%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 pada Januari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi sebesar 435,74 triliun, Desember 2022 tercatat 469,15 triliun, dengan jumlah debitur yang juga menurun menjadi 2,02 nasabah dari sebelumnya Desember 2022 sebesar 2,27 juta nasabah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan pihaknya masih akan terus mendorong aksi merger atau konsolidasi di industri bank perkreditan rakyat. Karena itu, ekspektasi penurunan BPR dari 1.600 menjadi 1.000 dalam beberapa tahun mendatang akan terjadi karena adanya merger, bukan penutupan massal BPR. Kita laksanakan, ini sudah ada beberapa grup yang sudah kita mergerkan ya, dan ini masih akan terus berlanjut. Jadi memang sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa supaya lebih manageable BPR ini memang akan terus kita konsolidasikan ya, BPRS ini akan terus kita konsolidasikan. Mungkin dari jumlah 1.600 itu mungkin harapan kita 5 tahun ke depan sudah tinggal 1.000 ya. Dan ini jangan salah paham ya Pak, ada beberapa judul di media yang salah paham seolah-olah ini akan ditutup-tutup ya Pak. Itu tidak akan begitu, ini akan proses konsolidasi ini melalui merger, akuisisi dan lain sebagainya, termasuk juga ada yang kalau memang sudah tidak bagus ya, tentu kita akan selesaikan ya dengan akan kita kirim ke LPS tentu saja. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengkonfirmasi mengenai kabar bahwa PT Bank MNC International Tbk dan Bank Nasional Nobu Tbk atau Bank Nobu akan melakukan merger. Eksekutif Pengawas Perbankan yang sekaligus anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rai, menyatakan kabar tersebut merupakan informasi yang benar. Baik Bank MNC dan Bank Nobu sudah menyampaikan rencana merger atau penggabungan usaha sejak Desember 2022 lalu.
Menurut Dian, Bank MNC memutuskan untuk bergabung ke Nobu Bank dan proses merger ini diharapkan akan selesai dalam waktu dekat. OJK menyambut keputusan merger dari kedua bank yang berasal dari konglomerasi keuangan tersebut. Rencana merger dari Bank MNC dan Bank Nobu, yang mereka ini sudah mengajukan rencana merger itu sebelum deadline-nya kemarin tahun 2022. Jadi memang ini sedang dalam proses, sudah ada tim mergernya, sudah ada langkah-langkah ke arah realisasi mergernya. Jadi saya kira kalau kita lihat sebetulnya ini bagus sekali ya, MNC bergabung dengan Nobu itu saya kira juga mereka juga dua-duanya punya ekosistem yang cukup kuat ya, cukup mendukung, sehingga isunya adalah bukan lagi kita ngomong soal memenuhi persyaratan 3 triliun ya, ini adalah ngobrolnya kalau mengenai dua bank itu adalah merger ya, yang kemudian ini akan tentu saja akan memperkuat ya kedua usaha ini yang saya kira kita sudah sama-sama tahu ya, MNC dan Lipo ini kan dua grup konglomerat yang sangat kuat, dan saya yakin betul mereka akan bisa bersinergi dengan baik setelah adanya merger ini, dan saya kira komitmen mereka itu sudah jelas ya, sudah ada timnya, tidak akan mundur, bahkan mereka mungkin juga akan terus mempercepat proses merger ini sehingga akan terjadi bank yang lebih kuat lagi daripada MNC dan Bank Nobu yang ada saat ini. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mirza Aditya Suara pun memberikan wanti-wanti kepada kalangan bankir yang menilai ada beberapa aspek yang perlu dicermati dan diantisipasi oleh perbankan ke depannya. Yang menilai manajemen risiko lembaga jasa keuangan dalam mengantisipasi potensi penurunan harga komoditas ke depan yang selama ini menjadi penopang kinerja perekonomian nasional, termasuk peningkatan kinerja intermediasi. 2. Menjelang berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit pada beberapa segmen dan sektor tertentu, OJK senantiasa meminta LJK untuk membentuk dan mengevaluasi kecukupan pencadangan, termasuk secara berkelanjutan meminta lembaga jasa keuangan untuk melakukan reassessment terhadap kondisi debitur yang sedang direstrukturisasi, serta kemungkinan penurunan dan tekanan lebih lanjut terhadap debitur dimaksud. 3. OJK memonitor kondisi kecukupan likuiditas individu perbankan, khususnya untuk bank umum konvensional KBMI 1 tertentu, dengan meminta bank pada kategori tersebut untuk melakukan pemantauan, pemenuhan rasio minimal, dan penyampaian laporan terkait rasio likuiditas yang dapat diperbandingkan dan mengacu pada standar internasional, yaitu Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio atau NSFR yang berlaku untuk posisi data Maret 2023 melalui sistem pelaporan